ada klaim-klaim tentang apa namanya tauhid dan sebagainya. Saya sering juga tuh saya diskusi dengan teman-teman di Muslim gitu, mengklaim bahwa tauhid monoteisme atau tauhid itu percaya pada Allah yang esa gitu. Padahal dalam sejarahnya tauhid tidak demikian gitu. Sejarah awal itu kan tauhid misalnya dari konteks kepercayaan dari Arsariyah ya gitu dari Abu Hasan al Asari itu dalam al Tauhid Tauhid ya. Terus kemudian Maturidi dan Ibnu Sina gitu yang menelurkan kata tauhid pertama kali itu kan konteksnya justru malah mendekati konsep trinitas malah gitu. Dan itu kan disepakati juga oleh Bapak Dr. Baigar Malik Baigar eh, yang dari Mizan ya dan Buya Syakur kan gitu dalam satu event gitu yang mereka bikin satu presentasi gitu dan menyatakan bahwa kekristenan dan konsep trinitas itu adalah rahmat Allah gitu dan menurut Imam Asa, Imam satu aku lupa itu dia menyatakan bahwa Hmm. konsep tauhid itu kan ada tiga hal. Yang pertama itu tentang keunikan Tuhan. Menarik sih sebetulnya sih kalau konsep konsep itu bisa dimunculkan gitu ya dalam ilmu yang sifatnya lebih ontologi kan gitu tentang keunikan. Yang kedua itu bahwa cahaya Allah itu adalah Allah sendiri. Kemudian perkataan Allah atau pengetahuan Allah malah adalah Allah sendiri atau kalau kita sebut di Kristenan itu logos kan ya. Itu pengetahuan Allah kan. Logos itu kan artinya kan ilmu pengetahuan ya. Artinya kan sebetulnya kan ontologi dari Tauhid sendiri di awal itu sebetulnya mendekati dari konsep-konsep kekristenan itu dibandingkan kemudian dari Ibnu Taimiyah kan setelah itu kan dia menurunkan dari konsep keesaan kan gitu. Tapi itu tuh juga tiga hal juga kan ada rububiyah, asma wa sifat sama uluhiyah itu kan tiga hal juga yang dia sebutkan juga gitu. Itu eh, seringkali pada saat kita memasukkan itu nggak dipahami bahkan malah ditolak gitu. Menarik juga ada bahkan ditolak gitu. Padahal kita kan ini kan kita bicara soal filsafat ya, ontologi kan. Nah, memang kalau saya lihat sih ada gap ya, gap pengetahuan mungkin ya dari dulu kan karena ilmu-ilmu kayak model tasawuf gitu, Ibn Sina, Maturidi itu kan ditolak ya. Apalagi yang Mutazila gitu kan sesuatu yang saat ini dianggap apa namanya bid'ah gitu menurut rekan-rekan dari Muslim modern lah. Nah, terus kemudian tadi kan berkaitan dengan Injil Barnabas ya. Injil Barnabas itu Ya, ya. sepikir nah ini banyak dari pakar Muslim pun kan juga menyatakan Injil Barnabas pun juga bukan Injil yang asli ya atau Injil yang sudah dibuat di berapa ratus tahun kemudian kan dan itu memang sudah terbukti gitu kan. Jadi memang berapa ratus kemudian baru dimunculkan karena beberapa indikasi-indikasi sebetulnya era-era yang pada saat penulisan di Injil Barnabas tuh eranya itu adalah era-era kekinian. Terus yang kedua itu banyak sekali dari lokasi-lokasi yang geografis itu kan berbeda ya. Gitu. Misalnya ada satu tempat itu posisinya di pantai tapi di gunung gitu pada saat diceritakan Injil Barnabas artinya kan dari si penulis pun juga belum pernah dia ke mana itu ke Israel ya. Terus juga ada catatan-catatan yang saya juga mencatat tuh ada sekitar mungkin ada sekitar 15 20 ya 20 catatan yang sebetulnya kan berbeda dari sisi geografi dari sisi kisah eh, eh, dari Injil yang awal gitu dan sebagainya gitu dan di dalam eh,
Quran pun juga berbenturan kan ya, kita beberapa hal yang sifatnya di ajaran-ajaran di atau tulisan-tulisan di Quran juga berbeda dengan Barnabas, yang itu yang seringkali nggak dipahami ya oleh teman-teman Muslim kalau diskusi misalnya soal apa pengetahuan mereka atau keyakinan mereka misalnya tentang penyaliban Yesus gitu ya, gitu dia kan katakan Yudas kan gitu, padahal di dalam Quran kan tidak disebutkan nama kan gitu. Tapi mereka menyatakan Yudas berasal dari Injil Barnabas. Gitu. Padahal kalau kita tahu namanya kepercayaan tentang Yesus tidak disalibkan atau orang yang diserupakan saja yang disalibkan itu kan docetisme ya, dan itu sudah dinyatakan heresi kan oleh naskah dari Irenaeus ya, di abad 2 Irenaeus, Masehi ya. itu kan sudah dinyatakan. Di situ juga sudah ada kan misalnya dari Basilidean itu bukan Yudas, ternyata kan Simon dari Kirene yang disalibkan kan kalau menurut ajaran Basilideus yang apa namanya yang dosetis gitu. Terus Manikaism juga sama kan gitu, bukan Yudas juga. Gitu. Jadi sebenarnya hal-hal itu yang uh, kita kita lihat kalau kita pelajari memang penyimpangan nih dari dosetisme. Tapi dosetisme itu kalau kita lihat gitu, mereka itu justru mempertahankan bahwa Yesus itu Allah gitu ya. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya dikisahkan Yesus disalib itu sama artinya Allah yang tersalib gitu, Allah yang tersakiti kan gitu. Jadi itu menurunkan tanda kutip ya derajat Tuhan kan gitu. Kok bisa-bisanya Tuhan disalib gitu. Kalau menurut pemikiran dosetisme kan begitu kan. Artinya kan kepercayaan justru malah mempertahankan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi ini kan sedikit berbeda di teman-teman di Muslim ya gitu. Dosetisme tapi mereka tidak percaya itu kan. Tuhan Yesus gitu. Itu dari saya untuk sementara Iya, jadi Pak. ya Terima mungkin kasih. satu satu pertanyaan lagi, Pak Ignas. Jadi begini, tadi kita sudah bahas sedikit, mungkin ada pendapat lain dari Pak Ignatius. Jadi begini, tadi kan di awal ini kita putar video dari seorang Ustadz kondang yang juga suka berbohong itu, yang namanya Kainama itu. Dia Oh, memutarkan satu video, dia mengatakan bahwa Biblos itu berbeda dengan Injilnya Yesus. Nah, lalu dia mengatakan bahwa kalau Injilnya Yesus itu harus ada diawali dengan Bismillah dan isinya oh tauhid, oke. yang begitu. Nah, makanya topik di situ kan konsep Injil kekristenan abad pertama tidak sama dengan konsep Injil gedebuk yang diberikan kepada Isa. Nah, itu Ya, kenapa ada topik itu, Paman Ignas. Mungkin ada tanggapan terkait pernyataan dari kayak eh, kayak mana ya? Kayak nama ini yang Kayak aku nama ya. mantan pendeta padahal bohong. Silakan. Iya, iya Pak. Terima kasih nih. Jadi kayak nama ya, kayak nama ya. Kayak nama ini kan dia sempat dihajar sama Gracia Pelo kan, soal dia baca ini Iya, betul. nggak bisa Lagi mangap-mangap baca dia ditanya. Ibrani ya, gitu. Kan sebetulnya kan udah itu, tapi kan sebetulnya kan ya itulah makanya saya bilang gitu ke ada beberapa rekan Muslim juga saya bilang gitu. Kenapa kok sudah dihajar bahwa dia nggak bisa bahasa Ibrani? Kan dia juga suka ngutip-ngutip ini ya dari Google kan gitu. Padahal kan kalau misalnya kita translasi dari bahasa Indonesia ke Inggris pun juga nggak tepat ya. Tapi dia kan percaya saja tuh ya dari bahasa Indonesia ke Ibrani itu langsung dia katakan tepat kan gitu. Nah itu kan bias lah ya menurut saya. Dan kalau saya sih ada hal yang sifatnya tuh idolatri ya kepada kayak nama ya sehingga kan apapun dia katakan salah atau katakan menyimpang itu dibenarkan kan oleh pengikutnya gitu. Kalau saya itu idolatri lah itu udah pemberhalaan ya menurut saya. Tapi kalau saya lihat bahwa memang kebanyakan ya kalau saya lihat di Facebook ya, jadi sebenarnya era saya diskusi di Facebook ataupun di media lain itu sudah cukup lama ya, jadi tahun 2000 berapa ya? Mungkin ada 10 tahunan lah gitu sebelum kayak nama itu ada tuh saya udah sempat diskusi-diskusi lintas agama begitu gitu. Jadi tahu lah gitu. Itu kan tipikalnya Hmm. bukan seperti itu ya. Jadi Biblos berbeda dengan Injil gitu. Injil dipalsukan gitu. Cuma kan kalau membuktikan mana Injil aslinya juga nggak bisa membuktikan kan gitu. Itu kan
blunder lah ya, kalau misalnya blunder lah. Uh, Terus kemudian juga kalau saya lihat sih apa kayak nama ini kan dia banyak hal dia melakukan apa namanya melakukan apa semacam inilah akrobat kata-kata kan yang sebetulnya tidak bermakna juga gitu. Ada beberapa hal yang misalnya tentang apa dia. Nah itu kan ya kalau saya lihat sih dia dia ini ya apa namanya banyak hal yang sifatnya kan kalau karakternya kan memotong-motong ayat terus kemudian tidak Iya. tidak bermakna lah gitu kalau misalnya dia mengatakan A misalnya. Apalagi menggabungkan antar bahasa Ibrani ya. Kalau saya lihat itu kan beberapa di YouTube dia itu kan dicocokmologi lah istilah dicocokkan dengan satu kata yang sifatnya sama misalnya tentang Mehmadim gitu. Mehmadim itu kan kalau misalnya di Hmm. kita itu kan yang terpuji kan sebetulnya kan itu kan kata benda ya gitu. Tapi kan dikatakan bahwa itu untuk nabinya gitu yang di apa Mazmur apa namanya Mazmur ya. Terus Yang kemudian Kidung Agung ya, oh Kidung 5 Agung, oh ayat sorry ya 16 ya. yang di Kidung Agung. Tapi kan Kidung kata Agung. Mehmadim Nah, itu juga banyak kata yang kalau im itu kan dia imbu apa plural ya gitu. hmm. Yang singular kan mehmat ya gitu. Banyak kata yang mehmat itu juga sebetulnya justru malah negatif ya terhadap eh, apa namanya tanda kutip ya mehmat sendiri gitu ya. Karena kan kalau di Yeskiel itu kan Allah justru melaknat itu, melaknat Iya. yang Iya, kalau iya. misalnya diterjemahkan mehmat itu sebagai nabinya gitu. Itu kan nggak dilihat juga gitu. Jadi ya itulah selain membangun interpretasi sendiri, terus kemudian menyimpang kalau menurut saya menyimpang, memotong ayat Hmm. dan itu tadi kan apa pilih-pilih lah gitu. Jadi tebang pilih lah gitu kalau kalau apa melihat ayat itu mana yang menguntungkan bagi dirinya kan kemudian di share kepada pengikutnya itu saya lihat sih kasihan saja sih pengikutnya